Ini adalah bukan session 7 sebetulnya ya, tapi saya kasih nomor 7 soalnya nomor 5-nya ABCDE itu kalau dihitung sessionnya ini session atau 11 atau 12. Pokoknya saya beri nomor 7 ya, karena yang tentang pro kontra penghapusan hukum Taurat itu semua saya jadikan hanya satu nomor, poin 5 ABCDE. Sekarang adalah poin yang ketujuh. Ini argumentasi dari Russell Kelly yang akan saya bahas. Sebetulnya sih argumentasi ini bagi saya konyolnya luar biasa, cuma tetap bisa dibahas sehingga kita tetap bisa mendapatkan berkat dari pembahasan yang konyol. Kalau membahasnya tidak konyol pokoknya ya. Dia mengatakan bahwa kita tuh harus mendahulukan keluarga, dan ini kutipan kata-kata Russell Kelly. 1 Timotius 5 ayat 8 adalah ajaran roh yang baru tentang pertama. Kata-kata ini memang kalimatnya agak aneh bagi saya ya. Kalau bahasa Inggrisnya 1 Timothy 5 verse 8 is the new spirit taught first. First-nya dikasih tanda petik. Jadi 1 Timotius 5 ayat 8 adalah ajaran roh yang baru tentang pertama. Pertamanya pakai tanda petik. Kewajiban pertama seorang Kristen adalah untuk kebutuhan, dalam kurung, bukan keinginan, kurung tutup, dari keluarga langsung atau dekatnya. Jadi kewajiban pertama itu kebutuhan, bukan keinginan ya, tapi kebutuhan dari keluarga langsung atau keluarga dekat. Allah ingin kamu memastikan kamu bisa membeli obat, memberi makan dan perlindungan atau rumah untuk keluargamu. Bahkan orang kafir melakukan itu, dalam kurung Roma 2 ayat 14 sampai dengan 16. Seorang Kristen yang mengabaikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya adalah lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya. Dan seorang pendeta yang meyakinkan orang-orang Kristen untuk memberi pemberian pertama mereka kepada gereja pada pengabaian tentang pemeliharaan keluarga mereka sendiri, bersalah tentang dosa terhadap perintah yang jelas dari Allah setelah Kalvari. Saya berikan penjelasan dalam kurung zaman perjanjian baru. Jadi yang dia maksudkan post Calvary itu pasti setelah Yesus mati, berarti masuk zaman perjanjian baru secara teologis. Dan ini ayat yang dia berikan ya, 1 Timotius 5 ayat 8 saya berikan lagi. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, dia tadi memberikan referensi Roma 2 ayat 14 ya. Dan referensi itu untuk kata-kata bahkan orang kafir melakukan itu, melakukan pemeliharaan keluarga ya. Nah, saya bacakan Roma 2 ayat 14 sampai 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saya tidak ngerti bagaimana ayat ini bisa dijadikan referensi ya. Menurut saya gak ada hubungannya dengan orang kafir melakukan pemeliharaan keluarga. Mungkin dia menganggap bahwa mencukupi kebutuhan keluarga termasuk dalam apa yang ada dalam hati nurani orang-orang kafir gitu ya. Mungkin seperti itu, tapi saya kira referensi seperti ini sama sekali tidak karu-karuan ya. Lalu saudara, Russell Kelly dalam bantahannya terhadap tulisan Alsis Pro tentang persembahan persepuluhan, dia menulis sebagai berikut. Ini saya kutip dua kutipan ya. Dalam 1 Timotius 5 ayat 8, Paulus memberitahu orang-orang Kristen untuk pertama-tama membeli obat,
makanan dan perlindungan hakiki atau penting untuk menghindari keberadaan yang lebih buruk dari orang kafir adalah salah untuk menipu, menyesatkan orang-orang percaya yang bergumul ini mungkin dalam urusan duit ya, ke dalam pemberian pertama dari cek social security dan Medicaid mereka kepada gereja. Bahkan James Kennedy, teman terdahulu dari Sproul, tidak mengajarkan itu. Kata-kata terakhir juga banyak. James Kennedy tidak mengajarkan itu, terus apa urusannya ya? James Kennedy tidak mau ngajar, kenapa hubungannya saudara? Nah, saya berikan catatan sedikit ya tentang kata-kata ini ya. Dia menggunakan istilah menipu atau menyesatkan. Itu hanya benar kalau persembahan persepuluhan memang dihapuskan dalam zaman perjanjian baru. Tentang mana menurut saya Russell Kelly sama sekali tidak bisa membuktikannya. Dan kalaupun dia membuktikan kalau Sproul tidak setuju, Sproul tetap menyuruh, apakah Sproul memang bermaksud menipu atau menyesatkan? Dari kata-kata ini bagi saya kata-kata yang kurang ajar betulnya. Lalu ini komentar Russell Kelly selanjutnya ya. Dia kutip kata-kata Sproul ya. Sproul, titik 2, argumentasi kedua yang orang-orang berikan untuk menghindari persembahan persepuluhan adalah bahwa mereka tidak bisa atau tidak mampu memberikannya. Apa arti sesungguhnya dari pernyataan itu adalah bahwa mereka tidak bisa membayar persembahan persepuluhan mereka dan membayar semua pengeluaran yang lain yang telah mereka adakan. Jadi dia kutip kata-kata Sproul sampai di sini. Lalu sekarang Kelly, ini jawaban dia ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika siapapun tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu telah menyangkal iman dan lebih buruk dari orang kafir. Dosa yang besar dari orang modern adalah hidup melampaui sumber keuangannya. Kebanyakan dari kita perlu atau harus mengurangi, dan kita akan melakukan itu hanya pada waktu penyelamatan jiwa-jiwa menjadi lebih penting daripada membeli rumah, mobil, dan mainan yang mahal. Saya tidak mengerti apa maksudnya kalimat terakhirnya si Russell Kelly ini ya, yang saya garis bawahi dan warna biru. Saya ulang ya. Kebanyakan dari kita perlu atau harus mengurangi, dan kita akan, kebanyakan dari kita perlu harus mengurangi, dan kita akan melakukan hal itu hanya pada waktu penyelamatan jiwa-jiwa menjadi lebih penting daripada membeli rumah, mobil, dan mainan yang mahal. Apa urusannya dengan kata-kata Sproul ya? Saya kira dia dalam memberikan ini tidak menjawab punyanya Sproul, saya kira. Saya tidak tahu bagaimana hubungannya itu dengan kata-katanya Sproul. Oke, saya pokoknya sudah mengutip 3 komentar dari Russell Kelly, dan saya akan memberikan tanggapan. Intinya dia menggunakan 1 Timotius 5 ayat 8, dan dia tidak setuju bahwa orang kalau katakanlah terima gaji gitu ya, maka pertama-tama sisihkan 10% untuk diberikan kepada gereja. Dia tidak bisa menerima itu karena dia mengatakan, nah sekarang orang kalau kaya tidak ada masalah, tapi kalau orang yang miskin, dia berikan 10% untuk gereja, nanti yang 90% tidak cukup untuk keluarganya, maka dia menjadi lebih buruk dari orang kafir. Dia kayak orang yang murtad berdasarkan 1 Timotius 5 ayat 8, sehingga itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira inti ajarannya dia itu seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa pemeliharaan keluarga itu pokoknya harus diutamakan. Sudah saya berikan tanggapan sekarang ya. Pemeliharaan keluarga itu jelas termasuk hukum moral. Ya, saya kira semua orang harus setuju. Tidak ada kemungkinan pemeliharaan keluarga itu termasuk seremonial atau settle, itu sama sekali tidak ada kemungkinan. Jelas termasuk hukum moral. Dan kalau itu termasuk hukum moral, maka itu tentu sama saja pada zaman perjanjian lama maupun pada zaman perjanjian baru. Kalau penggunaan Roma 2 ayat 14-16 tadi memang dimaksudkan untuk mencakup hal itu dalam hati nurani orang-orang kafir, maka lebih-lebih lagi itu menunjukkan bahwa Russell Kelly pun percaya bahwa itu termasuk hukum moral. Karena kalau bukan hukum moral, tidak bisa ada di dalam hati nurani dari orang kafir. Jadi penekanan Russell Kelly tentang post Calvary, setelah Calvary atau zaman perjanjian baru,
Dan pernyataannya bahwa 1 Timotius 5 ayat 8 merupakan ajaran Roh Kudus yang baru tentang pertama, apa yang mesti diutamakan itu ya, merupakan suatu omong kosong bagi saya, sama sekali omong kosong. Saudara, dalam perjanjian lama pun kita diharuskan menghormati orang tua kita, dan itu jelas mencakup pemeliharaan mereka. Tidak mungkin, tidak mungkin tidak. Oh, saya menghormati tapi saya tidak memelihara. Tidak usah pemelihara, lain cerita. Itu tidak masuk akal ya. Jadi menghormati orang tua jelas mencakup pemeliharaan mereka. Sekarang kita lihat beberapa ayat ya. Keluaran 20:12. Ini hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini dalam perjanjian lama. Lalu kita lihat Ulangan 27 ayat yang ke-16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan telur bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi ini laki-laki harus menghormati, dan itu pasti termasuk di dalam pencukupan biaya hidup dan pokoknya kebutuhan mereka. Lalu saudara, Yesus menganggap bahwa pemeliharaan orang tua termasuk dalam hukum yang kelima. Ini jelas sekali ya. Dan dia mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengajar orang banyak untuk melanggar hal itu. Kita lihat dalam Matius 15 ayat 3 sampai ayat 6. Tetapi jawab Yesus pada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata pada bapaknya atau pada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan pada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi ingat pada waktu Yesus mengucapkan kata-kata ini masih masuk zaman PL ya. Dia belum mati kan, bukan post Kalvari ya, ini pre Kalvari. Jadi saudara, ini jelas ada dalam PL, ada ajaran Yesus sebelum dia mati sudah ada. Jadi kalau dia katakan post Calvary dan ajaran baru dari Roh dan pakai itu bagi saya omong kosong. Sekarang saudara, poin B. Apakah kita harus mengutamakan keluarga atau mengutamakan Allah? Yang nomor satu, prioritas pertama dalam hidup orang Kristen, keluarga atau Allah? Saya percaya sebetulnya dua-dua tidak boleh diabaikan. Tapi tetap kalau mau diadu, prioritas pertama keluarga atau Allah? Bagi saya saudara, ajaran Rasul kali tentang pengutamaan keluarga, berarti itu prioritas utama. Itu adalah ajaran yang sangat bodoh, gila, dan tidak alkitabiah. Dan saya tidak percaya saya bisa menjumpai dalam tulisan orang yang genah manapun. Dalam seluruh Alkitab tidak ada keharusan mendahulukan, memprioritaskan keluarga dari Allah. Sebaliknya lah yang benar. Menurut saya seluruh Alkitab mengajarkan bahwa Allah harus diutamakan di atas segala sesuatu, termasuk di atas keluarga. Saudara, Keluaran 20 ayat 3, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya pikir saudara, ini tidak mungkin hanya berurusan dengan berhala fisik ya. Kalau berhala fisik itu hukum kedua. Ini mungkin mencakup berhala fisik, tetapi mencakup juga hal-hal apapun yang kita kasih atau kita dahulukan, kita prioritaskan, kita utamakan di atas Allah. Kalau keluarga diutamakan lebih dari Allah, maka menurut saya keluarga itu menjadi Allah lain bagi kita, dan kita melanggar hukum yang pertama. Sekarang akan saya berikan komentar dari Matthew Henry tentang Keluaran 20 ayat 3 ini. Dosa terhadap hukum ini, dalam mana kita paling ada dalam bahaya, adalah memberi kemuliaan dan hormat kepada makhluk ciptaan manapun yang adalah hak Allah saja. Jadi saudara, pada waktu hormat dan kemuliaan yang seharusnya untuk Allah kita berikan kepada makhluk ciptaan manapun, maka itu sudah pelanggaran terhadap hukum ini ya. Kesombongan membuat diri sendiri sebagai seorang Allah. Ketamakan membuat uang sebagai seorang Allah. Pemuasan nafsu makan membuat perut sebagai seorang Allah. Apapun yang dihargai atau dikasih, ditakuti atau dilayani, disenangi atau digantungi,
Ya, kita tergantung pada hal itu ya. Lebih dari Allah itu, kurung buka, apapun itu adanya kurung tutup. Sebetulnya kita memang membuatnya sebagai seorang Allah. God itu ya, seorang Allah itu ya. Jadi dan God-nya God huruf kecil ya. Jadi saudara, apapun yang kita hargai atau kasih, takuti atau layani, senangi atau gantungi lebih dari Allah, tidak peduli apapun itu, sebetulnya kita membuat itu menjadi seorang Allah. Jadi kalau keluarga kita hargai atau kasih, kita takuti atau layani, kita cintai, kita senangi dan sebagainya lebih dari Allah, jelas sekali bahwa keluarga itu kita jadikan sebagai Allah atau sebagai Allah lain, dan itu jelas melanggar hukum Tuhan ini. Dan saudara, kita lihat ya, kalau memang pengutamaan keluarga itu harus, saya kepingin tahu bagaimana Rasul Gali menafsirkan 1 Raja 17, peristiwa Elia dengan janda Sarfat. Kita sudah baca ini pada kali yang lalu, tapi kita baca lagi ya. 1 Raja 17 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Sesudah itu Elia ya, bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan," temu Tuhan semua, Yahweh ya, huruf besar semua ya, "demi Yahweh Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku seperti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab bagilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, kalau memang mengutamakan keluarga itu harus mutlak, maka dia memberikan Elia ini mengutamakan hamba Tuhan, berarti sama dengan mengutamakan Tuhannya. Rotinya diberikan sana dulu, ini sudah suatu pelanggaran tentunya. Nah, jadi bagaimana dia lalu mau menafsirkan ini? Justru karena janda dari Sarfat ini mengutamakan hamba Tuhan, mengutamakan Tuhan, sebetulnya sama saja itu ya, maka Tuhan memberikan kecukupan kepada dia. Mestinya seperti itu. Lalu bagaimana ini tidak tabrak dengan apa yang Rasul Kali katakan? Karena saya akan tunjukkan hal-hal yang lainnya, di mana sangat banyak ayat yang menunjukkan adalah nonsens kalau kita harus mengutamakan keluarga. Jelas seluruh Alkitab menunjukkan kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Matius 4 ayat 21-22. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Panggilan Tuhan, ayahnya digeledah, tinggal. Apa salah? Yesusnya salah manggil, mereka salah memenuhi panggilan Yesus. Kita lihat ayat yang lain, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Justru kita mendahulukan kerajaan Allah, berarti gereja, dan jelas ini termasuk Tuhan, dan kebenarannya termasuk firman Tuhan, termasuk Tuhan sendiri jelas. Maka itu kita dahulukan, maka Tuhan janji semuanya, berarti kebutuhan kita akan ditambahkan kepadamu.
Lalu kita lihat Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yang dalam Lukas ini kita perlu hati-hati, dan ini juga sering digunakan oleh orang-orang Islam untuk menyerang kita. Tapi penafsirannya saya kira gampang sekali sebetulnya. Lukas 14 ayat 26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dua ayat ini jelas paralel ya. Berarti membenci keluarga di dalam Lukas 14 ayat 26 itu sebetulnya artinya jelas dijelaskan oleh Matius 10 ayat 37 itu sama dengan kita mengasihi keluarga harus lebih rendah dibanding mengasihi Kristus. Itu artinya. Jadi tidak mungkin kata membenci dalam Lukas 14:26 diartikan betul-betul sebagai membenci, karena itu akan menabrak hukum kelima dan banyak hukum-hukum yang lain, dan juga menabrak Matius 10 ayat yang ke-37. Jadi di sini kata itu harus diartikan sebagai mengasihi kurang dari. Jadi membenci bapaknya artinya mengasihi bapaknya kurang dari Kristus. Dengan demikian arti dari Lukas 14 ayat 26 menjadi sama dengan Matius 10 ayat yang ke-37. Dan saya kira saudara, ayat ini, dua ayat ini tidak bisa lebih jelas lagi ya, bahwa jelas kalau keluarga diadu dengan Allah atau diadu dengan Yesus, maka tidak bisa tidak. Prioritas tetap pada Tuhannya, pada Yesusnya, dan bukan pada keluarga. Sekarang kita lihat Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Ini dua hukum kasih ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, dikasih pada Tuhan ya. Nah, sekarang dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada manusia sesama itu termasuk hukum kedua. Kasih kepada Tuhan hukum pertama dan terutama. Dan kasih pada sesama itu jelas mencakup keluarga. Memang harus dikasih, tetapi termasuk hukum yang kedua. Hukum yang pertama, mengasihi Tuhan. Jadi saudara, jelas dari ayat ini juga Tuhan harus diprioritaskan di atas keluarga. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang lain. Matius 19 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, orang-orang ini meninggalkan keluarga ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibu, anak, karena namaku. Bukan meninggalkan karena hal-hal yang lain. Kalau karena negeri, perang dan pakai, tidak. Ini karena namaku. Jelas Tuhannya diutamakan, dan ini justru dikasih pahala saudara ya. Nah, kita bandingkan dengan Markus 10 ayat 29 sampai dengan ayat 30 yang merupakan ayat paralel dari ayat tadi. Kita baca, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, kalau tadi karena namaku, sekarang diganti oleh Markus ya, karena aku dan karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi saudara, laki-laki
ini dua ayat paralel, yang satu bilang karena namaku, yang satu bilang karena aku dan karena Injil. Karena aku dan karena Injil, dia dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil, lalu dia tinggalkan keluarganya. Dan saya percaya semua rasul-rasul seperti itu. Ya memang nanti belakangan ada yang dibawa kayak Petrus dan pakai bawa istri dan sebagainya. Tapi saudara, bapak ibunya ditinggal, tidak mungkin semua dibawa. Jadi saudara, mereka meninggalkan demi Tuhan, panggilan Tuhan, Injil dan sebagainya. Tidak memungkinkan mereka tetap bersama dengan keluarganya. Mereka harus tinggalkan. Dan ini justru diberikan pahala. Jadi saudara, orang mengutamakan keluarga itu jelas dipuji oleh Tuhan ya. Sekarang kita lihat Lukas 9 ayat 59 sampai dengan 62. Lalu ia berkata pada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kata-kata ini tidak ada pengutamaan keluarga. Saudara, keluarganya, bapaknya mau mati peduli amat, orang biar orang mati menguburkan orang mati, kamu ikut aku. Saudara, jelas sekali pengutamaan Yesus dan kerajaan Allah itu jelas di atas keluarga. Kita lihat ayat paralelnya, Matius 8 ayat 19 sampai 22. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu bukan penekan saya selanjutnya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biar orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara, apakah bapaknya orang ini memang mati sungguhan atau tidak ya? Ini ada 3 pandangan. William Hendriksen menganggap bapaknya orang itu betul-betul mati. Tetapi seperti Matthew Henry Calvin menganggap enggak. Tapi mereka menganggap bapaknya sudah tua dan dekat dengan kematian. William Barclay berkata bahkan bapaknya masih muda, segar buger. Dan tradisi orang, saudara, tidak meninggalkan bapaknya biarpun masih muda sampai bapaknya mati, lalu dia menguburkan, baru dia bebas untuk pergi keluar daerahnya, keluar negeri dan sebagainya. Itu tradisinya. Suka dikatakan yang mana, tetapi saya tidak percaya kalau bapaknya memang sudah mati. Menurut saya bapaknya, atau seperti kata-kata Barclay, atau seperti kata-kata Calvin, yang kalau Calvin menganggap ya sudah tua, dekat mati tapi belum mati. Jadi dia mau nunda, tunggu bapakku mati. Dia sekarang saya sekarat, tunggu mati, ngubur, baru ikut engkau. Yesus bilang, tidak, yang mati biar orang mati yang kubur. Kamu ikut aku, beritakan kerajaan Allah dan di mana-mana sebagainya. Sekarang saya berikan beberapa komentar tentang teks ini ya. Jameson, Fawcett, and Brown tentang Matius 8 ayat 21-22. Dia berkata demikian, murid ini tidak seperti yang terdahulu menawarkan pelayanannya dengan sukarela, tetapi dipanggil oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk mengikut, tetapi untuk memberitakan dia. Dan ia cukup mau, hanya ia belum siap. Tuhan, aku mau, tetapi ada tetapinya ya. Di sana ada suatu kesukaran di jalan sekarang, tetapi pada waktu itu disingkirkan, aku adalah milikmu. Sekarang, apakah kesukaran itu? Apakah ayahnya betul-betul mati, berbaring sebagai suatu mayat, hanya perlu untuk dikuburkan? Mustahil. Ini pandangannya Jameson, Fawcett, and Brown ya. Karena merupakan praktek saat itu, seperti diceritakan pada Lukas 7:12, menguburkan pada hari kematian. Jadi kayak orang Islam sekarang, saudara, mati sekarang ya kubur hari ini kan. Adalah sangat tidak mungkin bahwa murid ini ada di sini jika ayahnya baru saja telah mengembuskan nafas terakhirnya. Juga Tuhan tidak akan, jika ia ada di sana, telah menghalangi dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terakhir sebagai seorang anak kepada seorang ayah. Tak diragukan
bahwa merupakan kasus yang umum dari seorang anak yang mempunyai seorang ayah yang lemah secara fisik atau sudah tua, rasanya tidak akan hidup lama lagi. Yang ia pikirkan merupakan kewajibannya untuk kuburkan sebelum ia pergi meninggalkan rumah. Ayahku yang tua ini akan segera disingkirkan atau mati. Dan jika aku bisa menunda sampai aku mengusahakan atau memastikan supaya dia dikuburkan dengan layak, maka aku akan bebas untuk memberitakan kerajaan Allah dimanapun kewajiban memanggil aku. Pandangan ini tentang kasus itu menjelaskan jawaban yang pendek atau kasar. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi pergilah engkau dan beritakanlah kerajaan Allah. Yesus izinkan orang ini menunda hanya untuk menguburkan ayahnya? Tidak bisa. Tak boleh tunda. Biarlah orang yang mati kuburkan orang mati. Maksudnya orang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara jasmani ini. Itu urusan orang non-Kristen yang tidak percaya. Kamu orang percaya, kamu ikut aku, pergi beritakan kerajaan Allah dan sebagainya. Nah, dia memberikan ayat referensi ini bagi saya tidak terlalu jelas sebetulnya ya. Lukas 7 ayat 12 katanya adalah ayat referensi menunjukkan bahwa penguburan dilakukan pada hari di mana orang itu mati. Padahal Lukas 7 ayat 12 ini cuma berbunyi setelah ia atau Yesus dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Di mana dikatakan kalau matinya hari ini sudah tidak ada betulnya ya. Tapi mungkin memang merupakan tradisi mereka, bisa dipelajari sebetulnya kalau mau dicari. Cuma saya pikir tidak terlalu perlu untuk mencari yang semacam demikian. Saya lanjutkan dengan komentar Calvin tentang Matius 8 ayat 21. Kami telah mengatakan bahwa ahli Taurat itu ditolak oleh Kristus sebagai seorang pengikut. Matius 8, 19 dan 20. Karena ia membuat tawarannya tanpa pertimbangan dan membayangkan bahwa ia akan menikmati suatu hidup yang mudah. Orang yang Kristus tahan, orang yang kedua, mempunyai kesalahan yang berlawanan. Ia dicegah dari segera mentaati panggilan Kristus oleh kelemahan pemikiran bahwa merupakan suatu kesukaran untuk meninggalkan ayahnya. Adalah mungkin bahwa ayahnya ada dalam usia yang sangat tua. Karena cara pengungkapan izinkanlah aku menguburkannya secara implisit menunjukkan bahwa ia hanya mempunyai suatu waktu yang singkat untuk hidup. Tetapi ia tidak menolak panggilan itu. Ia hanya meminta izin untuk suatu waktu untuk melaksanakan suatu kewajiban tentang mana ia berhutang pada ayahnya. Dari jawaban Kristus kita belajar bahwa anak-anak harus melaksanakan kewajiban mereka kepada orang tua mereka sedemikian rupa sehingga kapanpun Allah memanggil mereka pada pekerjaan yang lain, mereka harus menyingkirkan ini dan memberikan tempat pertama pada perintah Allah. Kewajiban-kewajiban apapun tentang mana kita berhutang kepada manusia harus memberi jalan atau mengalah pada waktu Allah memerintah kita apa yang secara langsung adalah haknya. Semua orang harus mempertimbangkan apa yang Allah tuntut dari mereka sebagai individu-individu dan apa yang dituntut oleh panggilan khusus mereka, sehingga orang tua duniawi tidak mencegah tuntutan-tuntutan dari Bapa yang tertinggi dan satu-satunya dari semua tetap utuh. Jadi tuntutan dari Bapa yang tertinggi dari Allah ini harus tetap utuh. Orang tua duniawi, kewajiban kita pada dia tidak boleh mencegah perintah dari Bapa atau dari Allah ini tetap utuh. Sudah jelas sekali bahwa Calvin tidak berkata kalau kita boleh abaikan orang tua atau keluarga sembarangan. Dia tetap percaya orang Kristen harus memelihara keluarganya, harus melakukan kewajiban pada keluarganya. Tapi waktu ada panggilan Tuhan yang ternyata tidak memungkinkan dia untuk melakukan hal itu, maka dia tetap mengatakan kewajiban kepada manusia itu harus mengalah, memberi jalan kepada panggilan dari Allah. Kita harus taat kepada Allah dan lakukan apapun kehendaknya
Tidak peduli, akhirnya kita tidak bisa melakukan kewajiban terhadap manusia. Jadi saudara, saya kira kata-kata Calvin jelas sekali. Memang kita punya kewajiban pada keluarga, tapi pada waktu kewajiban pada keluarga diadu lawan kewajiban terhadap Allah, maka kewajiban pada keluarga itu harus mundur. Kalau saudara, ini gimana? Kok bisa buka sendiri? Calvin tentang Lukas 9 ayat yang ke-60 sekarang. Matius hanya mempunyai kata-kata ikutlah aku, tapi Lukas menyatakan secara lebih lengkap alasan mengapa ia dipanggil, yang adalah supaya ia bisa menjadi seorang pelayan dan pemberita Injil. Seandainya ia tetap di suatu tempat pribadi yang tetap atau tidak berpindah-pindah, di sana tidak akan ada kebutuhan mutlak untuk meninggalkan ayahnya, asal ia tidak meninggalkan Injil demi ayahnya. Tetapi pemberitaan Injil kan keliling gitu ya, tidak mengizinkan dia untuk tetap ada di rumah. Dan karena itu Kristus secara benar atau tepat mengambilnya dari ayahnya. Itu layak mendapat perhatian kita, bahwa kesalahan yang tetap melekat padanya dikoreksi dan tidak diabaikan dan dikuatkan. Saudara, jadi kalau memang dia misalnya dipanggil jadi semacam pendeta dari yang tetap untuk ya kembali sidang untuk gereja, maka bisa ya tetap melakukan kewajiban kepada orang tua. Tapi dia dipanggil untuk nginjil keliling, nggak bisa. Orang tuanya mau ikut terus, orang tua yang sudah tua, nggak memungkinkan. Jadi saudara, kewajiban terhadap Tuhan tetap harus diutamakan lebih dari kewajiban terhadap orang tua. Sekarang saya lanjutkan komentar Matthew Henry tentang Lukas 9 ayat yang ke-59. Alasan yang ia buat, Tuhan, izinkanlah aku untuk pergi dahulu dan menguburkan ayahku. Aku mempunyai ayah yang sudah tua di rumah, yang tidak bisa hidup lama lagi, dan akan membutuhkan aku sementara ia hidup. Biarlah aku pergi dan mengurus atau merawat dia sampai ia mati. Dan aku telah melaksanakan tugas terakhirku padanya, dan pada saat itu aku akan melakukan apapun. Lagi-lagi soal penundaannya, kita bisa melihat 3 pencobaan di sini. Saya tidak berikan 3, saya berikan cuma 1, karena itu yang saya tekankan di sini, yang saya berurusan dengan apa yang kita bahas. Kita bisa melihat 3 pencobaan di sini, dengan mana kita ada dalam bahaya dari ditarik dan dicegah dari mengikut Kristus. Yang karena itu kita harus berjaga-jaga terhadapnya. Kalimat ini agak nggak enak memangnya, tapi saudara bisa mengerti artinya. Kita dicobai untuk berpikir bahwa kewajiban kita kepada keluarga kita akan membebaskan kita dari kewajiban kita kepada Kristus. Itu memang merupakan suatu alasan atau dalih yang masuk akal. Biarlah aku pergi dan menguburkan ayahku, biarlah aku memelihara keluargaku dan memelihara atau mencukupi kebutuhan anak-anakku, dan lalu aku akan memikirkan untuk melayani Kristus. Sedangkan sebaliknya, kerajaan Allah dan kebenarannya harus dicari dan diperhatikan atau dipentingkan di tempat pertama. Saudara, orang yang berharap sampai keluarga itu dia akui itu masuk akal. Tapi Alkitab tidak mengajar seperti itu. Masuk akal atau tidak masuk akal bukan urusannya, saudara. Alkitab tidak mengajar yang seperti itu. Tadi sekali tekankan ya, kewajiban terhadap keluarga itu memang ada. Tapi begitu itu diadu dengan kewajiban terhadap Tuhan, maka kewajiban terhadap keluarga itu harus minggir, harus memberi jalan. Yang terutama bukan keluarga, tetapi Allah. Nanti yang sekarang tentang Lukas 9 ayat 60 mengatakan demikian. Jawaban Kristus terhadapnya ayat 60, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Seandainya atau anggaplah, kurung buka, yang kecil kemungkinannya kurung tutup, bahwa di sana tidak ada siapapun kecuali orang mati untuk menguburkan orang mati mereka. Dan tidak ada siapapun kecuali mereka yang dirinya sendiri sudah tua dan sekarat, yang sama dengan mati, dan tidak cocok untuk pelayanan lain apapun. Tetapi engkau mempunyai pekerjaan lain untuk dilakukan. Pergilah engkau dan beritakanlah kerajaan Allah. Jadi sudah dia biarkan, andai kata nggak ada yang ngubur, gak peduli, pokok Tuhan perintahkan, jalan. Saudara, apakah Tuhan tidak mau mengurus orang mati itu? Saya percaya dia akan mengurus, ya.
Jadi pokoknya Tuhan kasih perintah, jalan. Tak peduli apapun. Bukan bahwa Kristus menginginkan para pengikutnya atau pelayan atau pendetanya menjadi tidak alamiah. Agama kita mengajar kita untuk menjadi baik dalam setiap hubungan, menunjukkan kesalahan di rumah, dan membalas dalam kurung jasa orang tua kita. Tetapi kita tidak boleh membuat tugas-tugas ini sebagai suatu dalih untuk membebaskan kita dari kewajiban kita terhadap Allah. Jika hubungan terdekat dan terkasih yang kita punyai di dunia berada di jalan untuk mencegah atau menghalangi kita dari Kristus, adalah perlu bahwa kita mempunyai suatu semangat yang akan membuat kita melupakan ayah dan ibu, seperti dilakukan oleh Lewi, suku Lewi sebetulnya ya. Saya berikan tanda kurung suku. Ulangan 33 ayat 9. Molek ini dipanggil menjadi seorang pelayan, dan karena itu tidak boleh melibatkan dia sendiri dengan urusan-urusan dunia ini. 2 Timotius 2 ayat 4. Dan merupakan suatu peraturan bahwa kapanpun Kristus memanggil, pada kewajiban apapun, kita tidak boleh berkonsultasi dengan daging dan darah, maksudnya manusia. Galatia 1, 15-16. Tak ada dalih boleh diizinkan terhadap suatu ketaatan sekarang pada panggilan dari Kristus. Saya berikan ayat-ayat yang dijadikan referensi ya. Dan salah satunya menarik sekali, Ulangan 33 ayat yang ke-9. Itu yang saya berikan terakhir. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Ya, jadi ngurusi duniawi itu sudah enggak, apalagi hamba Tuhan. Ini enggak ngurusi duniawi, mestinya seperti itulah. Galatia 1, 15-16. Ini waktu Paulus dipanggil ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Terjemahan Indonesia saudara, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Terjemahan dari King James, immediately I conferred not with flesh and blood. Segera aku tidak berkonsultasi dengan daging dan darah. Daging dan darah tentu saja maksudnya manusia. Jadi waktu dipanggil, dia tidak tanya orang saudara. Begitu tahu pokoknya Tuhan manggil, yakin Tuhan manggil, dia jalan. Dia tidak tanya dulu pada Petrus, tanya dulu pada Yakobus, tanya dulu pada siapa-siapa. Enggak. Ya yakin Tuhan tak panggil, dia jalan. Memang panggilan harus seperti itu ya. Waktu saya dulu dipanggil, saya juga tidak minta izin ayah saya. Panggilan saya diberikan pada waktu saya tingkat 5 ITS. Dan mau buat skripsi, mulai ada pergumulan sampai 7 bulan saya tunda skripsinya, ada saya buat. Dan 7 bulan bergumul, saya yakin Tuhan panggil jadi hamba Tuhan dan tidak izinkan saya selesaikan skripsi saya. Itu pergumulan saya dan saya yakin mutlak. Saya bergumul minta keyakinan mutlak itu. Saya waktu masih merasa Tuhan panggil jadi full timer, saya bilang pada Tuhan, ini perubahan drastis dalam hidupku. Aku tidak pernah pikirkan aku jadi pendeta. Tapi kalau Engkau memang panggil, berikan aku keyakinan 100%, tidak kurang dari itu, baru aku mau. Dan terus saya bergumul, keyakinannya 50%, 55%, 60%, 70%, 80%, sampai 90%. Saya bilang, Tuhan, tidak 100% aku tidak berangkat. Dan sampai pada satu hari, saya bersaat teduh dan saya membaca firman Tuhan, dan saya yakin mutlak. Itu Januari tahun 78. Dan waktu saya yakin mutlak, saya tidak tanya siapapun. Saya tidak tanya pendeta, saya tidak tanya kakak saya, tidak minta izin ayah saya, tidak. Saya menyerahkan diri langsung. Tuhan, aku sekarang yakin, dan aku sudah janji kalau aku yakin 100%, aku serahkan diri. Hari ini aku serahkan diri. Dan waktu itu, wah,
saya merasakan apa yang saya tidak pernah alami seumur hidup. Damai dari Tuhan itu kayak banjir itu, betul-betul kayak air bah, luar biasa hebatnya. Tidak pernah saya alami, bahkan tidak pada waktu saya pertama kali percaya pada Kristus. Ini lebih dari itu. Dan itu memberikan keyakinan tambahan. Sudah yakin, tapi keyakinan tambahan. Bisa aku menyerahkan diri, bisa damai seperti itu, luar biasa. Ini pasti memang kehendak Tuhan. Jadi saudara, saya juga punya kewajiban, keluarga, orang tua, apa, tapi Tuhan panggil seperti itu. Saya tidak peduli dengan kewajiban apapun, saya pokoknya ya sama Tuhan. Lalu saudara, kita lihat ayat yang menarik ini ya, Ulangan 33 ayat 9. Saya bacakan mulai ayat 8 ya. Kalau Rasul Kelly baca ini, saya kepingin tahu dia komentar apa ya. Saya kira dia tidak pernah baca ayat ini ya. Ulangan 33 ayat 8 tentang Lewi. Kalau dilihat konteksnya saudara, di atasnya ada tentang Yehuda, nanti ada tentang Yusuf, tentang apa. Jadi ini kelihatannya Lewi suku ya. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Turim dan Tumim dan Urimmu, itu yang untuk mencari kehendak Tuhan, yang Urim dan Tumim ya, menjadi kepunyaan orang yang kau kasih, yang telah kau coba di masa. Dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meribah. Sekarang perhatikan ya, ayat 9. Tadi kan tentang Lewi ya, ayat 9 sambungannya. Yang berkata, berarti Lewi ini berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Hebat ayatnya saudara. Ini pujian untuk Lewi ini ya. Tapi dia melakukan apa? Berkata pada ayahnya dan pada ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Berkata tentang mereka ya, aku tidak mengindahkan mereka. Lalu tidak mau kenal saudara-saudaranya, acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Ini dipuji saudara ya. Tentu saja Lewi atau orang Lewi itu tidak bersikap seperti itu terhadap keluarganya dalam segala keadaan. Kalau dalam segala keadaan seperti itu ya gendeng, itu gak Kristen saudara, bukan orang percaya. Tapi hanya dalam perbandingan antara kewajiban mereka terhadap Tuhan dan kewajiban mereka terhadap keluarga. Begitu tugas memanggil, tak mau tahu apapun tentang apakah itu orang tua, saudara, anak, tak mau tahu. Begitu panggilan Tuhan datang, lakukan tugasnya. Nggak peduli apapun di sini. Ini sangat tidak gampang saudara. Sangat tidak gampang betulnya. Dan saya kadang-kadang bingung, kalau betul-betul keadaan darurat gimana gitu. Misalnya Roy tugas khotbah misalnya ya. Pas mau berangkat mamanya semaput itu. Masa harus ditinggal? Rasanya kok aneh. Saya tidak ngerti gimana caranya untuk mengatakannya. Pengutamaan itu sampai sebagaimana, karena kalau kebajot ekstrem juga jadinya ya. Tapi jelas ayatnya seperti ini. Cuma mungkin di sini mungkin berhubungan dengan waktu orang-orang Lewi itu disuruh oleh Tuhan membunuh orang-orang sekitar 3.000 ya itu ya, yang menyembah anak lembu emas. Pada waktu mereka disuruh bunuh, bisa saja
keluarga mereka termasuk di sana. Kalau keluarga mereka termasuk di sana, dibantai, tidak peduli ayahnya, tidak peduli ibunya, tidak peduli apa, bantai semua. Bisa seperti itu. Nah, karena memang kalau sudah urusan penyembahan berhala, maka hukumannya hukuman mati. Dan kalau mereka yang dijadikan algojo, mereka tetap harus mau melakukan, tidak peduli itu keluarga mereka sendiri. Saya akan berikan komentar dari Matthew Henry tentang Ulangan 33 ayat 9. Ia memuji semangat dari suku ini untuk Allah. Pada waktu mereka berpihak kepada Musa, huruf buka, dan dengan demikian kepada Allah. Berpihak kepada Musa sama dengan kepada Allah ya, dalam kasus ini ya. Terhadap penyembah-penyembah dari lembu emas. Keluaran 32 ayat 26 dan seterusnya. Dan pada waktu dipekerjakan dalam melenyapkan atau membunuh para pemimpin dalam kejahatan itu, dalam penyembahan atau lembu emas itu, mereka melakukannya tanpa pandang bulu. Sahabat-sahabat terbaik yang mereka punyai dalam dunia, sekalipun sama disayangi bagi mereka, seperti keluarga dekat mereka, mereka tidak menyayangkan jika orang-orang itu adalah penyembah-penyembah berhala. Sahabat bantai semua. Perhatikan, hormat atau perhatian kita kepada Allah dan pada kemuliaannya harus selalu menang atas hormat atau perhatian kita kepada makhluk apapun. Dan mereka bukan hanya menjaga sendiri murni dari kejahatan umum dari waktu atau zaman dan tempat di mana mereka hidup, tetapi sebagaimana mereka mampu memberi kesaksian menentang mereka dan membela Allah terhadap pembuat-pembuat kejahatan, akan mempunyai tanda kehormatan khusus yang diberikan kepada mereka. Dan memang jabatan imam-imam dan orang-orang Lewi yang melibatkan pelayanan konstan mereka, setidaknya pada waktu giliran mereka di mezbah Allah, menempatkan mereka di bawah suatu keharusan untuk sering absen dari keluarga mereka yang tidak bisa mereka pelihara atau beri persediaan seperti yang bisa dilakukan oleh orang-orang Israel yang lain. Ini adalah penyangkalan diri konstan terus-menerus terhadap mana mereka tunduk, supaya mereka bisa memperhatikan atau mentaati firman Allah dan memelihara perjanjian imamat atau perjanjian keimaman. Perhatikan, mereka yang dipanggil untuk melayani hal-hal kudus harus dalam tanda petik mengabaikan hubungan dan kepentingan yang paling mereka sayangi di dunia ini, dan lebih memilih pemuasan dari sahabat terbaik yang mereka punyai. Kisah Rasul 21 ayat 13, Kisah Rasul 24 ayat 24. Tuhan kita Yesus tidak mengenal ibunya dan saudara-saudaranya pada waktu mereka mau mengambilnya dari pekerjaannya. Matius 12 ayat 48. Saudara, kalimat yang bagian akhir itu yang saya warna merah separuh yang terakhir ya, saya agak bingung, tapi rasa-rasanya saya bisa menebak ya. Kata-katanya berbunyi, dan lebih memilih pemuasan dari sahabat terbaik yang mereka punyai. Atau saya baca seluruh yang warna merah bagian bawah itu ya. Perhatikan, mereka yang dipanggil untuk melayani hal-hal kudus harus mengabaikan hubungan dan kepentingan yang paling mereka sayangi di dunia ini. Sampai titik itu bisa dimengerti. Dan ini yang bingung, lebih memilih pemuasan dari sahabat terbaik yang mereka punyai. Kisah 21:13, Kisah 20:24. Ini artinya apa, saudara? Apakah ada salah cetak? Atau yang dimaksud dengan sahabat yang terbaik itu Yesus? Saya rasanya lebih condong ke sana, khususnya karena ayat yang dijadikan referensi adalah Kisah 21:13 dan Kisah 20:24. Saya bacakan ya. Kisah 21:13. Tapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Orang-orang itu sangat menyayangi dia juga menyayangi mereka. Mereka mau nahan, tak peduli mati demi Tuhan, dia jalan. Kisah 20:24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun
asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi saudara, saya pikir memang yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus ya. Jadi mereka yang dipanggil untuk melayani hal-hal kudus harus mengabaikan. Memang saya kira khususnya untuk orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan full time ya, itu hal ini lebih drastis ya, lebih keras mestinya daripada orang-orang awam biasa. Tapi tetap saudara ya, tidak bisa kita lalu dalam tanda petik terlalu memperhatikan keluarga sampai kita mengabaikan tanggung jawab terhadap Tuhan. Kalau ini sudah pasti tidak bisa benar ya. Dalam hamba Tuhan harus ya meninggalkan dalam banyak kasus. Sekarang misalnya, apalagi zaman sekarang orang kawin lalu hari Minggu gitu ya. Lalu gimana hamba Tuhan? Kalau saya pendeta dan saya harus khotbah pada hari Minggu, dia kawin hari Minggu, bukan di gereja ini. Lalu saya harus pergi kepada perkawinan dia. Ini susah. Mau ndak pergi keluarga, pergi. Wah, ini gimana tugasnya? Repot sudah ya. Tapi kalau menurut ini tak bisa. Harus utamakan Tuhan lebih daripada keluarga. Harus tinggal. Tugasnya imam orang Lewi ini ada gilirannya ya. Mereka dibagi dalam 24 kelompok atau apa. Dan gilirannya siapa yang bertugas pada waktu mereka tugas. Apalagi yang jadi imam besar itu tidak terulang lagi gitu. Tugas itu sekali seumur hidup. Belum sekian waktu harus bertugas. Tidak bisa dioperkan. Nah kalau itu lalu tabrakan dengan keluarganya, sakit dan sebagainya, dia harus relakan, tinggalkan saja, geledakan semua. Bos siapa yang ngurus gak tahu, tapi pokoknya bukan dia. Jadi saudara, di sini lagi-lagi pengutamaan keluarga itu jelas sekali, keras luar biasa. Lalu saudara, mari kita baca teks yang tentang orang Lewi bunuh dan sebagainya ya. Kita baca Keluaran 32 ayat 26 dengan 28. Ini sekitar penyembahan anak lembu emas ya. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak pada Tuhan, datanglah padaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia pada mereka, bagilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ini sudah tidak peduli teman atau tidak teman. Kalau pokoknya orang itu terlibat penyembahan dan memang harus dibunuh, bunuh. Saya kira yang terlibat penyembahan banyak. Mungkin yang dibunuh hanya pemimpin-pemimpinnya atau apa ya. Ya pokoknya penyesat-penyesatnya, bukan orang-orang yang cuma ikut-ikutan dan sebagainya. Karena kalau semua dibunuh tentu jumlahnya ada 3.000. Ya 3.000 mungkin pentolan-pentolannya bantai semua, tapi pada waktu itu memang pentolan, sudah tidak peduli. Teman, tidak teman atau siapapun sikat habis semua. Dan saudara, ini memang sesuai dengan hukum dalam Alkitab. Saya tidak tahu memang ini sudah ditulis atau tidak pada waktu itu, tapi hukumnya ada, Ulangan pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti pada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Tidak cukup sampai di situ toh, karena ngajak sesat kan ya, ngajak sembah Allah lain. Tidak cukup cuma tidak didengar, terus saja
Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Wah, ini orang Islam datang baca ini, kalau dia baca ini pasti dibuat dalih untuk nyerang kita. Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Saudara, sebelum ini dijadikan sesuatu yang ekstrim, ya, moro-moro nanti keki, yopo sesat gitu ya, moro running lempar batu nomor 1, yang lain harus ngikuti gitu ya. Sebelum itu dilakukan seperti itu, saya berikan peringatan ya. Pembunuhan-pembunuhan atau hukuman-hukuman mati seperti ini termasuk dalam civil law, undang-undang yang hanya berlaku pada saat itu di tempat itu, tidak berlaku pada saat ini. Jadi pada saat ini lalu kelihatan orang sesat, kita lalu mau rajam dia dengan batu, itu tidak bisa dilakukan. Ya, kalau zamannya Calvin pada waktu itu memang undang-undangnya membuat undang-undang Alkitab sudah yang dipakai ya, maka hukuman mati terhadap sesat itu bisa dilakukan. Tapi kita dalam negara yang berbeda, tidak ada undang-undang model seperti itu, maka tidak bisa kita melakukan. Tapi prinsipnya tetap berlaku. Pembunuhannya tidak bisa, hukuman matinya tidak bisa, tapi prinsipnya tetap berlaku, yaitu kita harus menentang orang-orang yang sesat, orang-orang yang berusaha menyesatkan kita. Nggak peduli orang itu adalah keluarga dekat atau sahabat terbaik kita. Dalam gereja mestinya diberlakukan siasat gereja ini atau pengucilan terhadap orang-orang itu, tidak peduli siapapun mereka adanya. Ini harus dibedakan ya, antara orang yang sudah jemaat dan katakanlah orang yang baru datang. Kalau orang yang baru datang, katakanlah dia tahu-tahu dari Yahweisme, kayak dari Saksio, pakai masuk sini, dia pandangannya sesat, nah ya tentu saja kita tidak bisa lalu kucilkan dia. Ya, kita betulkan dia. Tetapi memang kalau dia terus datang dan terus menyesatkan atau berusaha menyesatkan orang-orangnya, maka itu tetap bisa diberlakukan betulnya. Jadi saudara, yang diberlakukan pada saat ini adalah siasat gereja atau pengucilan terhadap orang-orang itu. Nah, ini yang sangat repot menurut saya. Karena kalau suami istri ya, yang suami sesat, yang istri enggak. Nah, yang suami terus mengajarkan Yesus bukan Tuhan, atau Tritunggal itu salah, atau keselamatan karena perbuatan baik, atau apapun, pokoknya sesat. Lah, lalu gereja mengucilkan si suami. Lalu gimana istrinya, saudara? Istrinya sebetulnya tidak boleh bersekutu dengan suaminya sendiri sampai suaminya bertobat. Nah iya, naik bertobat, naik bertobat. Lalu bagaimana kalau gereja melakukan pengucilan? Itu saya tidak ngerti bagaimana sikap si istri. Mestinya kalau berdasarkan ayat ini, dia tetap melakukan pengucilan terhadap suaminya. Jadi pada waktu gereja secara benar mengucilkan seseorang, maka bahkan sahabat terbaik dan keluarga dekat dari orang itu sendiri harus ikut dalam pengucilan itu. Kalau enggak, pengucilan jadi tidak efektif. Nah, repotnya kita ini orang timur ya, sungkan dan sebagainya, konco saja belum tentu bisa mengucilkan, saudara. Apalagi keluarga. Tapi saudara, saya bicara idealnya, hukumnya, harusnya sahabat keluarga ikut tunduk kepada gereja, melakukan pengucilan pada waktu itu memang betul-betul diberlakukan. Sekarang saya akan bacakan teks yang lainnya. Imamat 10 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbalaannya, membawa api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing
yang tidak diperintahkannya pada mereka. Ini melanggar ya. Biarpun ini seremonial law, hukumannya hukuman mati sudah ya. Ayat 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pakai algojo, dia hukum mati sendiri. Api keluar, hanguskan mereka, mereka mati. Ayat 3, berkatalah Musa pada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsanya akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Jadi sini Harun bagus ya, ini anaknya loh, 2 lakinya dihukum mati dengan api, hangus. Bisa tidak ngamuk, tidak ngomel kepada Tuhan. Ini Harun luar biasa di sini. Harun pada banyak kasus tergolong orang yang lemah ya, khususnya dalam kasus penyembahan anak lembu, dituntut oleh semua orang Israel. Akhirnya dia mau buat, ini gila sebetulnya. Tapi di sini kita melihat Harun hebat. Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Mishael dan Elzafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun. Jadi Harun si bapak dari orang yang dihukum mati oleh Allah, lalu Eleazar dan Itamar di saudara-saudara dari 2 orang yang dihukum mati itu ya, anak-anak Harun. Musa memberikan peringatan. Harunnya sudah diam, tapi mungkin Musa mikirkan, wah ini diam barangkali dalam hati gurundal. Musa tahu. Dia mengatakan lalu, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu perkemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Jadi saudara, ini 2 orang ini memang kurang ajar. Mereka melakukan kesalahan yang jelas-jelas disengaja. Api itu ditentukan dari apa dia. Enggak, mereka tidak mau pakai. Gampangkan saja, sepele pikirnya. Gunakan api asing dan mereka dihukum mati. Pada waktu Tuhan menghukum mati, maka bapaknya, saudara-saudaranya dilarang untuk berkabung atau berduka cita. Nah, lalu perkara bangsa Israel itu diizinkan ya. Saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Apakah ini berarti mereka diizinkan berkabung untuk 2 imam yang dihukum mati, atau hanya berkabung karena Allahnya murka? Saya sebetulnya lebih condong untuk mengatakan yang kedua ya. Mereka diizinkan berkabung karena Allahnya murka. Tapi kalau mereka diizinkan berkabung untuk imam yang dihukum mati, kok rasanya aneh. Tapi saya melihat tafsiran dari beberapa orang termasuk Calvin mengatakan mereka diizinkan bergabung untuk imam yang dihukum mati ini. Saya tidak terlalu setuju rasanya. Itulah yang mana yang benar. Saudara, kalau keluarga memang harus diutamakan, bagaimana saudara kita menafsirkan teks ini? Kalau memang Rasul Kelly itu berkata, wah pengutamaan keluarga lebih daripada Tuhan ini segala macam, dia pernah baca teks ini, dan teks ini diapakan sama dia, saya kepingin tahu. Lalu mari kita lihat teks yang lain yang tadi jadikan referensi ya. Matius 12 ayat 46 sampai dengan ayat 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lihat dia tidak mau kenal ya. Masa ditanya ibunya datang, mamaku siapa? Saudaraku siapa?
Aneh. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Keluarga bagi Yesus itu adalah secara rohani, itu lebih ditekankan daripada keluarga secara darah. Tapi kenapa dia bersikap kasarnya? Kan kurang ajar ya. Salahnya dia salah atau benar? Salahnya keluarganya di mana? Kok sampai dia bersikap kurang ajar? Salahnya ada pada bagian yang saya garis bawahi dan warna merah ya. Pada awal dari teks ini, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri luar dan berusaha menemui dia. Sedang dia memberitakan firman, sedang dia berkhotbah, sedang dia mengajar. Mereka tahu itu, dan mereka seharusnya tidak interupsi. Mereka datang dan berusaha menemui dia, dan mungkin berusaha membawa dia pulang. Maka dia gunakan kata-kata yang jelas sekali kasar untuk mama dan untuk saudara-saudara. Kasar, saudara. Siapa mamaku? Siapa saudaraku? Saudara, ingat baik-baik bahwa hubungan Yesus dengan Maria itu ada suatu hubungan dualisme ya. Jadi jangan anggap ini sebagai suatu dosa. Sebagai manusia, dia anaknya Maria. Tapi Yesus bukan cuma manusia, dia adalah Allah sendiri. Dan sebagai Allah, dia adalah penciptanya Maria. Sebagai anak, dia harusnya menghormati Maria. Sebagai Allah, Maria yang seharusnya sujud kepada dia. Karena ada hubungan dualisme. Sama seperti kalau misalnya Roy punya mama, lalu Roy jadi pendeta. Saya tidak bicarakan saya karena saya tidak punya papa mama sudah. Roy punya mama, lalu Roy jadi pendeta di gereja ini, mamanya jadi jemaatnya. Sekarang Roy harus taati mamanya atau mamanya taati Roy. Di sini ada hubungan dualisme juga. Sebagai anak, Roy taat mamanya mestinya. Tapi sebagai pendeta sana jemaatnya taat pendeta. Kalau saya saudara lihat sikon tentang apa? Urusan gereja, Roy-nya yang lebih berkuasa. Urusan keluarga, mamanya lebih berkuasa. Tapi tetap di atas segala-galanya kebenarannya yang mesti paling benar. Tidak peduli urusan rumah. Kalau Roy-nya lebih benar, mamanya yang salah. Tentu saja kita tidak harus menuruti orang yang salah. Tidak peduli dia siapa. Urusan gereja pun, kalau kebenarannya ada pada mamanya Roy, maka Roy-nya yang nurut. Tapi yang saya tekankan, ada hubungan dualisme. Dan Yesus dengan Maria juga demikian. Jadi apakah salah kalau Yesus bersikap seperti ini? Saya tidak percaya sedikit pun dia salah. Dia sebagai Allah, dia punya kewibawaan. Dan jelas keluarganya berdosa dengan melakukan interupsi terhadap khotbahnya dia pada saat ini. Sekarang mari kita lihat komentar dari Calvin tentang Ulangan 33 ayat 9. Jadi tadi saya berikan ayat-ayat ini kan karena memang ayat-ayat referensi ya. Sekarang saya berikan komentar Calvin tentang Ulangan 33 ayat 9 yang orang Lewi tadi ya. Nah ini ada bagian yang saya agak heran, Calvin kenapa bicara seperti ini. Dalam diri Harun, tahu-tahu muncul Harun dari mana saya tidak ngerti ya. Suatu contoh atau teladan diletakkan di depan semua orang-orang Lewi untuk diteladani. Dan pertama-tama ia dikatakan telah meninggalkan atau melepaskan daging dan darahnya sendiri supaya ia bisa lebih tidak dibebani untuk mentaati Allah. Dan dalam faktanya atau sebetulnya adalah perlu bahwa semua pendeta dari gereja melepaskan atau menolak perasaan-perasaan atau rasa sayang duniawi mereka, yang kalau tidak akan sering mencegah mereka dari pembaktian diri mereka sendiri sepenuhnya kepada Allah. Kalau perasaan duniawi itu tidak dikendalikan, itu akan sering mencegah kita dari pembaktian diri kita sendiri sepenuhnya kepada Allah. Sekarang Kristus menuntut hal yang sama dari murid-muridnya, bahwa anak harus melupakan ayah mereka, dan ayah harus melupakan anak mereka, dan suami harus melupakan istri mereka, supaya
Jangan apapun memperlambat perjalanan mereka dan mencegah mereka dari kemajuan dengan sungguh-sungguh melalui kehidupan dan kematian pada tujuan pada mana mereka dipanggil. Matius 10:37 ayatnya tadi sudah kita lihat ya, yang harus mengasihi Kristus lebih daripada keluarga itu ya. Nah, saya tidak mengerti kenapa Calvin bicara tentang Harun, karena konteks sama sekali tidak bicara tentang Harun, tapi tentang Lewi. Saudara baca konteksnya, si Yehuda dibicarakan, Yusuf dibicarakan, tidak ada bicarakan Harun. Kok bisa tahu muncul Harun, saya tidak ngerti. Tapi itu bukan poin yang saya tekankan dari kutipan ini. Yang saya tekankan, harus kendalikan, harus kuasai. Jangan sampai kasih kepada keluarga itu sampai kelewat batas. Itu akan mencegah pembaktian kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ini sama sekali tidak gampang. Sama sekali tidak gampang. Bagaimana kalau keluarganya tidak bisa menerima? Terjadi bentrokan keluarga. Dan orang, saya yakin pada umumnya akan salahkan pendetanya. Bagaimana kalau istrinya tidak bisa menerima? Bentrokan suami istri. Dan saya pikir dalam urusan saya itu juga salah satu faktor. Mati-matian berjuang untuk pelayanan, padahal saya memberi waktu sebetulnya untuk keluarga ya, tapi memang tetap tidak bisa seperti orang lain mungkin. Pagi saya belajar, sama sekali gak urusan keluarga. Siang saya fitness, sore saya pelayannya kepek hampir tiap hari waktu itu. Waktu hanya malam, saya pulang seringkali mereka sudah tidur. Makanya saya waktu itu kalau minggu sebetulnya saya tidak senang istri saya jadi guru sekolah minggu. Karena jadi guru sekolah minggu saya sudah bebas tugas, selesai khotbah pagi, mestinya bisa jalan atau apa, dia pertemuan guru sekolah minggu. Akhirnya tambah tidak pernah ketemu. Nah akhirnya menjadi segala macam problem muncul semua. Jelas ini bukan hal yang gampang. Dan kalau saya tadi katakan sering orang lalu salahkan hamba Tuhannya, itu juga terjadi dalam kasus saya. Sangat banyak yang menyalahkan saya. Katanya saya tidak ada waktu untuk keluarga lah, apa segala macam lah. Tapi coba diperhatikan kata-kata dari Calvin ini, juga Matthew Henry dan sebagainya. Kira-kira siapa yang salah, siapa yang benar? Pikirkan sendiri. Saudara, sekarang poin C ya. Justru pengutamaan Allah. Kalau poin kedua tadi poin B ya, saya sudah menunjukkan dengan banyak sekali ayat bahwa kalau si Russell Kelly mengatakan keluarga harus diutamakan lebih dari Tuhan, sebaliknya yang benar. Alkitab di semua tempat banyak sekali menunjukkan kebalikannya. Tuhan yang harus diutamakan lebih dari keluarga. Nah sekarang poin C, dia melarang mengutamakan Allah dengan memberikan persembahan persepuluhan, karena dia katakan kalau orang bayarannya sudah sedikit, dipotong 10% jadi tidak cukup untuk keluarga, kamu jadi lebih buruk dari orang kafir. Nah saudara, saya jawab, justru pengutamaan Allah, dan salah satu hal yang bisa kita berikan sebagai perwujudan kita mengutamakan Allah, yaitu dengan kita memberikan persembahan persepuluhan. Itu, tindakan itu menjamin berkat Tuhan sehingga keluarga kita bisa tercukupi. Sebaliknya, kalau kita menahan persembahan persepuluhan, dan itu disebabkan karena kita mengutamakan keluarga, tidak cukup, tahan. Kita mengundang hukuman atau ajaran Tuhan dalam persoalan keuangan. Itu seperti dalam Maleakhi 3 ayat 8-12. Ini sudah dibahas dalam pelajaran yang lalu dan tidak akan saya ulang di sini. Jadi kalau dia mengatakan memberikan persepuluhan, mengutamakan Tuhan, mengabaikan keluarga, itu kayak orang kafir dan sebagainya.
Dia punya iman pada janji Tuhan atau enggak? Nah, repotnya untuk teks Maleakhi ini si Russell Kelly berkata, lihat bagian awalnya itu buat siapa. Maleakhi itu untuk Israel. Konyolnya luar biasa, PhD goblok ini. Kalau Maleakhi untuk Israel kan ada kata-kata bagian awal, maka surat Roma juga untuk orang Roma tok, surat Korintus untuk orang Korintus tok, surat Efesus untuk orang Efesus tok. Kita butuh Paulus dibangkitkan untuk buat surat untuk Surabaya atau untuk GKRI Golgota gitu ya. Konyol luar biasa kan? Saya percaya kitab Maleakhi berlaku untuk semua orang. Surat Roma dan pakainya juga sama. Ya, jadi itu ada janji memberkati orang yang memberikan persepuluhan, bahkan sebaliknya ancaman itu sudah dilaksanakan ancamannya. Cuma mereka disuruh bertobat, maka kutuk itu ditarik, hukuman itu ditarik, diberikan janji berkat. Jadi pada waktu orang tidak memberikan persepuluhan karena mengutamakan keluarga, dia justru mengundang hajaran atau hukuman Tuhan dalam persoalan keuangan. Ini malah membuat keluarganya tidak cukup. Kalau dia mau taat dengan iman, justru Tuhan berjanji akan memberkati. Kalau dia tidak mau pedulikan Maleakhi karena dia anggap untuk Israel, bagaimana dengan ayat ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri, Matius 6:33? Tapi carilah dahulu, ya, carilah dahulu, berarti diutamakan kan ya, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada waktu kita memberikan persembahan persepuluhan dengan pemikiran untuk gereja, supaya gereja bisa jalan lancar, berarti itu juga untuk Tuhan dan untuk pemberitaan kebenaran, maka kita mentaati hati ini sebetulnya selama motivasinya benar ya. Kalau motivasinya salah, lain cerita. Motivasi kalau benar dan memberikan persembahan persepuluhan, maka kita mentaati ayat ini. Dan ayat ini mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ini janjinya, semuanya, semua ini konteksnya makanan, minuman, pakaian, kebutuhan pokok, kebutuhan yang paling dasar, itu Tuhan janjikan akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang itu pasti cukup, bukan dijanjikan kaya, tapi cukup. Nah, sesekali tidak punya iman bahwa Allah akan mencukupi orang Kristen dan keluarganya kalau orang Kristen itu mengutamakan, mendahulukan Allah dengan memberikan persembahan persepuluhan. Saya pikir kok konyol sekali. Saya akan kutip kata-kata dari Arthur Pink yang berkata demikian. Pada waktu pokok tentang persembahan persepuluhan dibawa di depan umat Tuhan, biasanya ada beberapa orang yang siap untuk berkata, saya pikir atau saya kira adalah kewajiban seorang laki-laki atau seorang manusia untuk memelihara atau menyediakan untuk rumah tangganya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Ya, katanya Arthur Pink, ya. Begitu juga dengan saya. Jadi dia setuju, ya. Kitab suci berkata begitu. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya berjalan atau maju lebih jauh. Saya percaya saya percaya adalah tepat secara sempurna bagi seorang pria muda Kristen untuk menginginkan dan untuk mengusahakan suatu penghasilan yang meningkat, dengan mana untuk menyokong dengan benar keluarganya yang bertumbuh. Jadi keluarganya kan membesar, punya anak dan sebagainya itu ya. Nah dia penghasilannya meningkat, kepingin meningkat. Oh benar-benar saja, tidak masalah. Tetapi jika ia bukan seorang pemberi persembahan persepuluhan, ia tidak mempunyai jaminan dari Allah bahwa penghasilannya saat ini akan bertahan saja dari jamin, apalagi bertambah besar. Tetapi orang yang memberi persembahan persepuluhan mempunyai jaminan itu dari Allah. Seperti akan kita lihat, kecuali mata kita tertutup. Jelas dia memaksudkan Maleakhi 3 ya. Dan lalu mungkin ada beberapa orang yang berkata, saya tak bisa memberi persembahan persepuluhan karena saya telah membuat beberapa investasi yang telah berakhir dengan sangat buruk.
Kalau tadi alasan keluarga, sekarang alasan pekerjaanku ini sedang gak karu-karuan. Aku investasi ini berantakan semua. Kamu masih minta per bulan gimana? Al-Sufyan berkata, ya. Dan kamu sangat mungkin akan bertemu dengan beberapa investasi yang lebih buruk jika kamu terus merampok Allah. Dan memberikan persepuluhan merampok Allah. Kamu sudah mengalami yang buruk, sekarang kamu akan mengalami yang lebih buruk lagi. Sahabat-sahabatku, kamu membutuhkan bimbingan ilahi dalam persoalan investasi. Dan Allah tidak akan memberikan bimbingan itu pada waktu kamu sedang berjalan bertentangan dengan kehendaknya yang dinyatakan dalam persoalan keuangan gereja. Saya yakin sepenuhnya bahwa dalam mayoritas kasus, jika bukannya semua kasus, kurang buka, ini bisa kedengaran keras. Firman Allah sedang menusuk dan mencela atau memarahi dan merendahkan, kurung tutup, bahwa di mana kamu mendapati anak Allah dalam usia pertengahan atau usia tua yang ada dalam kesukaran keuangan, itu adalah karena mereka telah merampok Allah pada tahun-tahun yang lebih awal. Jangan ditipu, Allah tidak mau dipermainkan. Jika mereka tidak menangani uang yang ia berikan kepada mereka bagi kemuliaannya dan menggunakannya sesuai dengan firman-Nya, maka mereka tidak boleh terkejut jika ia menahan uang itu dari mereka sekarang. Lihat Yeremia 5 ayat 25. Di sana ada penyebab untuk setiap akibat atau hasil. Juga di sana ada penjelasan bagi segala sesuatu di sini dalam firman Allah. Saya akan bacakan Yeremia 5 ayat 25. Saya baca mulai ayat 23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya. Perhatikan ya, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Mereka tidak berkata itu ya. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Memang ini tidak bicara persepuluhan, tapi jelas bisa diterapkan ke sana. Sama seperti dalam kasus Maleakhi, mereka tidak memberikan, ini salah, ngerampok Allah, membuat semua yang baik ditahan sama Tuhan. Ini juga mereka tidak bersyukur dan pakainya, Tuhan tahan semua. Kesalahanmu menghalangi semuanya, dosamu menghambat yang baik daripadamu. Repotnya seperti yang kemarin saya katakan ya, itu kayak jadi lingkaran setan ya. Orang tidak memberikan persepuluhan sama Tuhan, dibocori semua, dia makin tidak cukup, makin dia takut memberikan persepuluhan, makin tidak memberi, tambah dibocori lagi. Kita harus berusaha putuskan tuh lingkaran setan dengan iman, dengan kasih, dengan motivasi yang benar. Berikan. Bisa saja tidak langsung Tuhan mencukupi, dia bisa menguji, tapi saya yakin lambat atau cepat dia akan bekerja. Dia bukan tipe orang yang suka melanggar janji. Dia pasti akan memberkati. Saya tidak janji kaya, Alkitab juga tidak janjikan kaya, tapi cukup itu pasti. Tapi pada waktu kita terus lakukan itu, lingkaran setannya tidak pernah berhenti, dan kita betul-betul celaka. Sekarang poin D. Sekarang bagaimana dengan 1 Timotius 5 ayat 8 yang digunakan oleh Rasul Ghani? Saudara, ini kalau hebat, ini satu pelajaran. Tidak bisa ayat dari orangnya tidak dibahas, saudara ya. Kebanyakan orang cuma kasih ayat yang mengcounter gitu ya, tapi ayat yang dipakai sana diapakan gitu loh. Nah, Rasul kali pakai ayat ini tidak bisa, tidak saya bahas. Saya sudah membahas bagian-bagian yang mengcounter pandangan dia didasarkan ayat ini. Tapi ayat ini perlu juga saya komentari. Bagaimana 1 Timotius 5 ayat 8 yang digunakan Rasul kali? Kita baca lagi ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, baca baik-baik ayat itu ya. Ayat itu bunyi bagaimana sih kok sampai bisa dikomentari seperti oleh Rasul kali? Saya tidak habis pikir.
Ayat ini sebetulnya hanya memerintahkan orang Kristen untuk bertanggung jawab untuk pemeliharaan keluarganya. Dan sama sekali tidak ada petunjuk apapun untuk menomorsatukan keluarga, apalagi mengutamakannya di atas Allah sendiri. Saya berpendapat bahwa penafsiran Rasul Kelly tentang ayat ini bukan suatu exegesis, tetapi suatu eisegesis. Jelas sekali itu menyolok. Dia bisa memasukkan pandangannya ke dalam ayat ini, yang sebetulnya tidak berbicara apa-apa tentang hukum yang baru dari Roh Kudus, pengutamaan keluarga atau persembahan persekutuan. Tidak bicara itu. Loh, kalau urusan bertanggung jawab pada keluarga, saya setuju saja. Ayatnya memang bilang begitu. Tapi lagi-lagi saudara, dengan kita memberikan persepuluhan dan kita percaya janji Tuhan, dia akan mencukupi. Itu cara yang benar untuk mentaati ayat ini. Bukan dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan. Itu malah membuat kita menjadi perampok Allah. Malah kita dibocori keuangannya, maka kita juga tidak akan bisa mentaati ayat ini juga. Jadi saudara, kalau kita dalam kekurangan, kita tetap beriman dan dengan kasih kita memberikan persembahan persepuluhan, apakah Allah itu tidak peduli pada kita? Saya coba pikir ya, dia mau jadi manusia mati, menderita mati bagi kita secara terkutuk untuk menyelamatkan kita. Dan dia tidak mau mencukupi keuangan kita, kebutuhan kita. Apakah dia tidak tahu kita butuh hal itu? Apakah dia tidak tahu kita dan keluarga kita butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah? Dan dia biarkan saja. Dia tahu, tapi dia tidak peduli. Dia mau mati untuk kita, untuk kehidupan kita secara rohani, dan tidak peduli pada kehidupan kita secara jasmani. Apakah Allah itu begitu? Sama sekali tidak masuk akal. Kalau kita memberikan persembahan persepuluhan dengan iman, dengan kasih, janji dia, saya yakin akan ditepati. Saya kira yang memberikan sharing seperti itu luar biasa banyak saudara. Orang yang 100% penghasilannya digunakan untuk keluarga, gak cukup. Defisit gak karu-karuan, utang ini utang itu tambah karena bunga berantak, gak karu-karuan. Tapi malah dia memberikan 10% untuk Tuhan. Malah Tuhan berkati sih gak cukup. Saya memang tetap katakan seperti yang sudah saya katakan tempoh hari. Kalaupun kita memberikan persepuluhan dan kita percaya janji Tuhan, tidak berarti kita boleh gunakan 90%-nya itu biak-biaknya. Harus gunakan secara bertanggung jawab, saudara. Tidak bisa tidak. Saya pernah dalam keadaan yang sangat buruk dalam keuangan. Waktu saya dikeluarkan dari Exodus dan pelayanan habis sampai sebulan cuma tinggal 2 kali khotbah. Ada saja saudara, saya tidak pernah minta pada orang. Saya tidak pernah minjam atau hutang. Anti saya dua tuh. Minta. Saya jadi pengemis. No way. Tidak mau saya. Minjam lebih buruk lagi. Tidak mau. Saya hanya berdoa. Dan ada saja orang yang ngasih saya. Saya ngirit tapi ya. Pengeluaran satu habis-habisan. Sampai saya di Atlas itu mulai pagi mulai sekitar jam 7 jam 8 saya sudah di sana sampai jam 5 sore. Karena apa? Ngirit listrik. Nah, saya di rumah saya masih pakai AC. Saya tidak bisa belajar juga tapi ya. Dan makan saya batasi 5.000, tak lebih pada saat itu. Sekarang nggak bisa banget. Saya masih ingat tuh, nasi kare ayam di mukanya Atlas warung 4.000 cuma. Akhir gak bayar di Atlas. Saya bisa makan cuma 4.000. Ngirit habis-habisan. Di rumah lebih nemen. Nasi sama telur dadar. Beli pecel yang murah pokoknya bisa hidup. Lah kalau sudah kayak begitu terus saya makan durian montong ya memang edan, gendeng lah. Makan steak yang bagus. Lalu nyalahkan Tuhan, aku kasih perpuluhan kok gak dicukupi. Loh ya lucu lah.
Jadi pada waktu kita memberikan persepuluhan, kita tetap harus hidup secara bertanggung jawab menggunakan yang 90%. Ya. Tapi sudah percayalah, Tuhan pasti akan mengatur. Waktu itu kalau tidak ada orang yang memberikan saya tetap tidak bisa cukup. Dengan cara apapun tidak bakal bisa. Tapi ada saja orang ini beri tanpa saya pernah cerita, tanpa saya minta, dia memberi. Dan saya selalu kan catat ya, pengeluaran, masukan dan sebagainya. Ternyata malah saldo. Selama saya lupa 2 tahun atau apa saya vakum itu ya, saya malah saldo. Aneh ya. Jadi saudara, kalau asal kalian menekankan ayat ini dan justru mengatakan harus pelihara keluarga, maka ya gak usah belikan perpuluhan. Dia mengundang hukuman Tuhan, mengundang hajaran Tuhan. Malah keluarganya gak cukup, malah ayat ini gak bisa ditepati. Saya setuju ayat ini. Tapi saya berusaha mentaati ayat ini dengan memperhatikan ayat yang lain dalam ayat ketiga. Tetap memberikan persembahan persepuluhan dengan iman dan kasih, dengan motivasi yang benar, dan yakin dia akan mencukupi bukan hanya saya, tapi juga keluarga saya, dan dengan itu saya mentaati hati ini juga. Sekian pembahasannya, kita akan lanjutkan kali yang akan datang.